saya itu, ini anak saya loh. Iya. Ini anak saya tuh, dia tuh sukanya makanannya ini. Kamu bisa nggak buatin makanan ini? Nah itu kan gitu. Ya kamu Awas bikin ya. keasinan. Nah, itu. Jangan terlalu banyak timunnya. Tapi Ayo ibu-ibu, mana suaranya? Aduh, lapar son. Gimana kita mau syuting rumah Noni kalau lapar gini, Not? Kita berdoa aja yuk. Doa biar apa? Biar dapat makanan dulu sebelum Ya syuting. udah, lo yang pimpin. Ayo, 1, 2, 3. Tuhan. Wow! Kita belum ngomong apa-apa udah ada makanan. Buset, siapa yang lempar berani-berani? Kita terwujud. Apaan nih, Not? Luar biasa. Apa nih tulisannya? Gokskin. Gokskin. Make it, cool it. Langsung katanya. makan ini, Not. Lapar, Not. Lapar. Loh, nasi sama bumbu doang sama ayam. Wow, ini dia esensinya. Ada kulit ayamnya. Karena sama ini dengan Gokskin. Dan sekarang lagi ada promo, Not. Dari harga 220.000 ada potongan 100.000, jadi cuma 120.000 aja. Kepoin dong Instagramnya gokskin.id atau langsung main ke gerainya di Jalan Cihamplas dan juga Pasir Kaliki. Nasi kulit Gokskin. Make it kulit. Harus pakai penghayatannya. Harus. Ini lagu yang menginspirasi. jadi gua harus merenung ya. Romo pas di briefing tadi ngomong kita dulu nyanyi. Saya nggak boleh nyemplak dulu. Nggak boleh nyeplak dulu. Romo masuk pas ref suara 3. Itu dia. Suara panci atau Goprek kita nyanyi cuma rap goprek. Kompreang. Suara panci. Sesuai tema kita. Sesuai tema. Ini lagu ini semoga temanya pas ya. Harusnya pas karena dibuat untuk meluluhkan ya hati seorang. Dengerin dulu deh. Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Keluarin dong. Kalau mamamu Larang. papamu juga tak suka. Dibalik, mama gak suka, papa marah. Tetap aja nggak setuju, Nak. Walau dunia menolak, ku tak takut. Dan aku katakan ku cinta dirimu. Nah ini kamu baru masuk, hore. Episode ini adalah untuk yang teraniaya. Nggak semuanya Rasanya. nggak semua teraniaya. Teraniaya karena mungkin tidak direstui. Ada, tapi tetap dipaksakan. Pas sudah berjalan, kok ada konfliknya masih ada. Tetot. Jadi kenapa kita pilih lagu dari Judika ini, Yeah. Mama Papa Larang? Ini tuh lagu yang memang dulu diciptakan Judika khusus untuk meluluhkan hati mertuanya. Betul. Buat yang ngikutin apa ini jadi sedikit infotainment ya. Bahwa Judika itu perjuangan cintanya. Saya sebentar kagum kalian kenal dunia begitu dalamnya. Apakah kalian kenal kitab suci yang begitu dalam? Salah. Kalian kalau melihat kitab suci panas. Gitu ya. Apakah Pastor nggak memperhatikan bahwa kami berkeringat dari tadi? Ini Nggak, bukan benar. muka berminyak, bukan. Karena kami keringetan. Tegang. Ada Alkitab. Panas. Karena saya melawan dua kekuatan yang susah, saudara-saudara. Aduh, ini balik lagi. Jadi memang Judika itu katanya hubungan percintaannya tidak direstui ya. Dulunya. Akhirnya dia berhasil meyakinkan karena ini karena gua darah Batak ya. Ya. Di Batak itu akan sulit seorang orang tua menerima calon menantu yang pekerjaannya kategori tertentu. Oke. Misalkan termasuk penyanyi, coy. Kenapa? Karena berpikirnya penyanyi itu tidak punya penghasilan tetap. Jadi ini karena gua hidup Padahal dia tetap menyanyi ya. tetap
tetap nyanyi, tapi nggak ada penghasilan tetap. Tetap udah. Ini karena nyokap gue Batak. Ya. Mama orang Batak dan memang saat itu profesi penyanyi itu tidak selalu disetujui oleh orang tua pasangan. Inang ini, anak Inang ini kan MC. Sama juga tidak, tetap. Inang aku ini kan ngelihatnya ke Ines bukan ke aku. Oh iya benar. Ke istri. Ke istri. Nah ini Makanya istri lu gajinya tetap, lu kagak. sekarang lagi kerja, suaminya malah ngomong-ngomong di sini. Enak banget kerjaan kita, Nak. Kita ngomongin apa sih, Nak, tadi? Kita ngomongin tentang hubungan antara mertua dan menantu. Ini Hai. Nodi adalah Betul. kebetulan tidak punya mertua. Sudah tidak punya mertua. Sudah tidak punya mertua. Dari pertama ketemu pacaran pun juga sudah yatim piatu. Jadi memang tidak ketemu sama mertua. Sedangkan Gitu. gua mertua masih lengkap, puji Tuhan. Gue manggilnya bapak ibu, jadi gue nggak pernah manggil bapak mertua, ibu mertua. Buat gue bapak, ibu buat gue. Iya, gue juga kalau tadi ketemu sama sama ibu yang di bawah tuh, Hah? ya gue panggil ibu. ya memang ibu-ibu. Iya kan, Itu karena kan ibu-ibu. Gitu. Kalau kebayang yang tadi di depan juga lo ibu mertua nggak mungkin dong. Kaget. Ada yang nggak punya mertua juga nih. Ups. Lu tau Ya. nggak dari tadi kenapa dia nggak lepas masker? Kenapa? Dia lagi bete. Kenapa? Karena dia nggak punya mertua tapi disuruh bahas mertua sama menantu. Kan? Bete doi. Aduh, Romo Eko, apa kabar? Kita ketemu lagi, Romo Eko. Baik, memang. Terima kasih. Iya. Ini untuk kedua kalinya ya. Betul. Saya disiksa di rumah Noni. Waktu pertemuan sebelumnya itu bawa Alkitab doang. Betul. Sekarang ditambah Alkitab. Alkitab. Gitu. Berarti- Tapi ada yang nggak hilang. Apa tuh? Stabilo. Buat tandain ayat coy. Gua khawatir stabilo dipakainya di Alkitab. Ulang nggak geret. Romo, Inilah saudara-saudara kalau saya berbicara dengan orang yang pendapatnya tannya tidak menentu. Mereka berpikir pakai Alkitab pakai ini tidak ada di sini. Modern. modern. Aduh. Romo, kita Ya, ya. ngobrolin soal hubungan antara mertua dan menantu. Benar. Bahkan ada sinetronnya dulu kalau saya nggak salah ya, pemerannya anak istri dan menantu kalau nggak salah. Jadi Banyak memang- sih FTV-nya banyak. sekarang juga Jadi, banyak. yang menggambarkan hubungan mertua dan menantu seolah-olah tuh tidak akrab gitu. Nih ya, gua ini ya. Googling lu. Oke. Gua googling nih. Sambil nunggu. Ini mertua menantu itu fenomena yang terjadi di umat Kristiani juga nih, Romo ya. Dan variasi, ada yang harmonis, tapi ada juga yang tidak harmonis. Bahkan ada yang musuhan gitu, Musuhan. Romo. Bahkan image-nya mertua menantu seolah tidak akrab. Ngerecokin. Ngerecokin. Terus ada istilah juga, rumah lu di mana? Di Mertua Indah. Itu kan Ini image-nya sering malah, banget loh. image-nya malah nggak enak ya. Iya, Mertua, betul. memang kenapa gitu? Iya, betul. Ada ketemu sinetronnya, no? Banyak sekali, tapi Romo mau ada tanggapan Oke, dulu oke. dari Romo. Ada tanggapan. Saya tertarik waktu kamu berkata tadi bahwa teman tidak punya mertua. Ya. Ya. Kau tidak punya mertua. Ya. Iya betul. Karena sewaktu pacaran pun dia Sudah sudah yatim piatu. Yatim piatu. gitu ya. Lalu kau tadi mengatakan saya masih ada. Puji Tuhan. Wow. Gitu ya. Mertuanya bilang, ampuni saya Tuhan. Saya salah apa? Sampai dapat menantu. Mertuanya ngomong, ampuni saya Tuhan. Ini reaksi orang yang bersyukur. Ya. Menantu yang bersyukur atas mertuanya. Ya. Rupanya toh ada sebuah pengalaman kan, bersyukur dan jengkel marah itu karena pengalaman. Iya. Semuanya gitu. Dan kalau kita berbicara tentang mertua menantu, saya masih ingat sekali ada seorang imam pun berkata bahwa pasangan yang paling berbahagia di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Karena nggak punya mertua. Iya juga ya. Iya. Sering kali ada yang mengatakan Iya, seperti benar-benar. itu gitu ya. Tapi toh tidak semuanya seperti itu. Iya. Sekarang juga saya bisa melihat bahwa toh karena mertua, banyak sekali mertua dalam tanda petik yang dimanfaatkan oleh para menantunya Iya. untuk jaga Incu. cucu, betul. Iya. Anak dari anak mereka. Ya. Iya. Dan kalau cucu dirawat oleh
opa omanya opung seneng banget karena serba boleh. Bener. Sama mama papa nggak nurut, tapi kalau sama omah nurut. Iya, dari bere coklat, dari permen, dari gitu ya. Lalu opa omanya ngomong, jangan ngomong mama papa ya. Kenapa? Karena mereka pun takut kehilangan relasi dengan cucu mereka, dengan cucu mereka. Karena apa ya? Karena sudah bertahun-tahun dengan istri cuma gitu terus, gitu ya. Makin lama dilihat, makin tidak menarik. Jadi, lu batuk ini ngapain? Ini nggak mungkin pengalaman pribadi kan, pasti pengalaman banyak umat. Tapi gue juga mengalami itu gitu. Jadi pada saat ada cucu itu kan menjadi hiburan bagi mereka, menjadi hiburan. Gitu. Hanya koneksinya sekarang kita akan membahas bagaimana hubungan mertua dengan menantu. Apa yang menyebabkan mereka satu rumah? Ya Lu juga kayak gue. Kenapa gitu ya? Apakah mereka nggak bisa move on dari orang tuanya gitu ya? Jadi mungkin pertama kali orang bisa bergabung dengan mama papa karena ada ikatan emosional. Itu. Ada ikatan emosional gitu ya. Aduh enak lo dengan mama kan saya dari dulu makan buatan mama tuh enak banget gitu ya. Gitu. Lalu akhirnya tanpa sadar istri yang tadinya mau melayani gitu, ya udahlah punya mama lu aja, lu lebih enak punya mama lu, gitu bagaimanapun tersingkir, Hare-hare jadinya ya. Tidak hanya hare-hare, emangnya kalau saya buat lu makan, itu kan kayak gitu juga, akhirnya dibalikin kayak gitu juga. Ini salah satunya ikatan emosional, kedekatan, attach itu dekat ya, dan akhirnya tidak lupa dia harus detach, harus melepas. Harus mengambil jarak. Kau sudah punya keluarga. Ini yang seringkali tidak diwaspadai. Atau yang kedua memang secara ekonomi belum mampu. Belum mampu membuat berdiri sendiri. Maka mereka ngikutin. Udahlah, dengan mama papa aja toh rumah mama papa gede gitu ya. Rumah mama papa gede dan kamarnya pun ada 10 atau 20 gitu ya. Itu rumah apa hotel ya? emang rumah, cuman emang 1x1 ukuran. Kecil. Pandu dong, Pak. Iya. Jadi kan secara ekonomis dia udahlah kamu nabung dulu nanti punya rumah tuh yang bagus gitu kan. Kesana ke arahnya. Atau juga yang ketiga bisa terjadi orang satu rumah dengan mertuanya karena apa? Sakit. Merawat. Jadi harus merawat. Gitu. Jadi mama saya harus dirawat secara khusus gitu. Sehingga akhirnya udahlah untuk sementara kita tinggal di rumah mereka gitu. Nah, ini yang seringkali menimbulkan konflik satu dengan yang lain. Dan yang paling suka saya sedih, prihatin gitu. Itu kan mama lu. Mama lu. Lu gak menghargai, gue juga mama. Ini. Finally. Egonya mulai keluar tuh. Itu. Finally mereka akhirnya bentrok. Untung udah gak punya. Jadi mamanya cuma tinggal satu di rumah. Dan itu mama kamu. Iya. Kita harusnya menghadirkan istrinya dia. Gue bisa habisin. Keluarin semua. Romo, ini mertua ini kita harus kita lihat netralnya ya. Mertua itu dua. Bapak mertua, ibu mertua. Tapi seringkali kok. Menantu itu menantu laki-laki atau menantu perempuan. Kok gue cukup yakin ya episode ini semua orang pada merenung nih kayaknya. Entah kenapa nih. Tapi kenapa identiknya banyak terjadi konflik ketidakharmonisan itu antara mertua cewek, ibu mertua dengan istri, dengan menantu ceweknya. Apakah ada penjelasan ilmiahnya, Rom? Nah, sampai ada judul-judul nih ya di Google ya. Ada judul. Ada lagu nih. Calon mertua biasa lah ya. Buronan mertua. Cinta terhalang oleh mertua. Lalu juga ada calon mertua garang. I love mama mantu. Mertua dan menantu ada. Lalu mertua campur tangan. Ada nasib ikut mertua. Waduh. Romo, Kenapa Romo?
Jadi lihat tendensinya memang laki-laki itu tidak banyak bicara. Cenderungnya. Laki-laki. Iya. Laki-laki memang dunianya adalah dunia dalam. Oke. Jadi kalau laki-laki itu punya masalah, selalu menarik diri. Oke. Take time. Dia tidak mau, jadi kalau walaupun itu istrinya, ada apa sih ngomong dong. Enggak, laki-laki. Enggak perlu, nanti aja dulu gitu ya. Ini naturalnya laki-laki ya, naturalnya Rom, ya? laki-laki. Dia mau adjusting dulu gitu. Dia mau membereskan diri sendiri. Beda dengan perempuan. Perempuan menghadapi masalah, dia memang butuh berbicara. Maka bicara itu adalah cara seorang perempuan untuk membereskan. Untuk membereskan apa yang ada di dalam hati dia. Ini bicara bukan cerewet ya. Bukan cerewet, bukan. Si Mbak Rosa, apa lo? Iya, maaf. Untuk membereskan masalah tadi Iya. sampai situ ya. Walaupun belum tentu beres ya. Benar, ini sudah judgement gitu. Enggak, kan saya nada tanya. Iya. Walaupun belum tentu beres ya. Iya. Tapi seolah-olah puas kata-kata itu. Dan saya mengamini. Nggak benar gitu. Jadi lihat di sini kita harus menyadari tendensi bawaannya gitu. Sehingga memang yang akhirnya sering dalam tanda petik umumnya ya, tidak Iya. semua ya. Iya. Umumnya fight-nya adalah ibu mertua dengan menantu perempuan. Karena perempuan dan perempuan Ya, pada dan dasarnya. mereka memakai rasa. Gimana Son tangannya? Perempuan. Aduh. Kan ini tadi motif suka Aduh, ya. berbicara. Ya. Oke. Jadi karena tendensinya mereka adalah berbicara, tidak bisa menahan, jadi bisa harus ngomong, seolah-olah semuanya akan beres dengan berbicara gitu. Maka fight-nya sering terjadi dan mereka memakai perasaan. Ya. Jadi perasaannya gitu, mungkin 1-2 kali, udahlah nggak apa-apa lah, mertua yang beresin gitu ya, mertua yang beresin nggak apa-apa. Tetapi makin lama dia akan makin menyadari, gue tuh istri elu. Iya. Saya tuh istri kamu. Kamu tuh tidak pernah menghargai apa yang saya lakukan. Nah, itu akhirnya menjadi bibit kemarahan. Bibit merasa bahwa saya istri kamu tapi kamu tidak pernah menghargai saya. Gitu. Tapi mungkin suami akan praktis. Lu kan nggak capek. Lu kan jadi enak gitu ya. Lu kan jadi enak. Oke, kalau dilihatnya dalam kacamata fungsional yang menjadi tidak ada gitu ya. Ke dapur nggak perlu karena dibereskan. Mertua juga bisa membereskan ini itu gitu ya. Nah, bukan berarti kalau itu ditiadakan dalam diri seorang istri, lalu istri bisa begitu saja menerimanya. Dia juga butuh bahwa suatu saat pun kehadiran saya sebagai seorang wanita meaning kan ini menjadi meaningful atau tidak. Arti hidup saya ngapain kalau saya menikah dengan kamu dan kamu akhirnya tergantungnya bukan dengan saya. Iya. Jadi sedang laki-laki kan udahlah selama jalan. Di bawah simpel ya Romo ya. Ya itu dibuat mudah gitu. Oke, paham ya, laki-laki itu simpel. Laki-laki itu simpel. Kenapa? Karena otaknya kecil. Nggak mau repot coy. Nggak apa-apa. Belit-belit gitu. Nggak apa-apa. Laki-laki otaknya kecil selama hokinya gede. Iya. Cuman ya ini yang memang sering kali terjadi dan nggak bisa juga dipungkiri bahwa kita soal laki-laki kalau misalkan ada bisikan-bisikan di telinga, udahlah, benar nggak? Iya. Kata-kata benar. udahlah. Simpel aja gitu. Tapi kalau kita ngomongin lagi tadi balik ke hubungan ibu mertua dan menantu perempuan, ada kecenderungan nggak sih Romo? Ada satu istilah yang laki-laki cenderung mencari pasangan yang seperti ibunya kan? Nah, Cinta pertama laki-laki itu adalah ibunya dan cinta pertama perempuan adalah sosok ayahnya. Artinya saat mungkin menemukan Soulmate. ibu gue masih ada, ini cinta pertama gue. Jadi walaupun gue cinta ke istri, tapi makanya akan sulit buat laki-laki memilih, kan paling sebel kalau dihadapkan ya, guys ya, aku atau dia? pilih ibu kamu atau aku, ada ini. Jangan kasih pilihan itu, pusing. Nah, kita harus gimana? Maksudnya karena ada latar belakangnya. iya. Kalau kamu diomongin gitu, saya pilih jadi pastor saja. Biar gak bisa milih, gak perlu milih gitu.
Bener Si juga. Romo ngomong, untung gue jadi pastor. Gue ngebayangin di posisi kalian gitu. Iya. Pilih mama kamu atau saya? Pilih diam. Karena yang tadi Sony omongin ya Pastor ya, itu memang ternyata kalau saya lihat di dunia real kan sering kali saya nge-MC wedding tuh ketemu sama pasangan-pasangan nih. Iya. Kalau saya lihat, saya bikin penelitian sendiri. Nih ceweknya mengamati. Ceweknya cerewet nih. Wah. Gua hati-hati sama bokapnya si cewek. Karena Biasanya bokap si cewek. Sorry. Nyokap gini deh. Kalau si cewek cerewet, gua hati-hati sama nyokapnya si cowok. Ibunya si cowok. Oke. Kalau saya lihat cowoknya yang cerewet, saya akan hati-hati sama Nyokapnya. papahnya Si si cewek. cewek. Oh gitu. Dan ternyata beberapa kali memang terbukti. Pas. Di hari H banyak request, banyak rewel yang sudah diprediksi tadi. gitu. Seperti itu. Jadi artinya sifat dasar ini ngaruh sekali ya, Rom. Role model. Ah. Menjadi role model. Jadi pada saat ya kalian tahu toh hidup seorang anak itu kan cukup lama dengan orang tuanya. Iya. Maka pada saat dia lihat mamanya itu menjadi role model dia. Dan kelak, apalagi kalau begitu banyak hal yang indah dalam diri mamahnya, begitu banyak pengorbanan, dia pun akan menjadikan, oh kalau jadi istri tuh, kalau cari istri tuh kayak gini, kayak mamaku gitu. Iya. Ini menjadi role model yang akhirnya tanpa sadar, di bawah sadar, menjadi sesuatu yang saya cari ada dalam pasangan saya. Patokan ya. Betul. Dan akhirnya kita kita lupa bahwa pasangan ini bukan mama lu. Gitu. Akhirnya seringkali kaget gitu ya. Kok nggak seperti yang gue bayangin gitu ya. Maka akhirnya perempuan tadi mengatakan, lu pilih mama lu atau gue gitu ya. Kalau lu milih gue, terima apa adanya gitu ya. Maka dia. bernyanyi, begini nasib gue milih lo gitu ya. Itu lebih ke stres ya, memang. Akhirnya nyanyi. Memang Sony nanyain hal itu kenapa Son? Memang apakah pernah diucap sama Ines? Kau pilih aku atau mamamu? Enggak tahu, tapi itu dia. Kadang akhirnya kita juga mencoba melihat sisi ibu mertuanya. Gue dari kecil ngerawat anak laki-laki gue nih. Iya. Terus mungkin akhirnya dia punya ukuran sendiri juga. Lu masa gak bisa masak kayak gue sih ke menantunya? Anak gue dari kecil gue rawat, gue masakin. Ya. Lu juga harus bisa masak dong. Jadi karena sedangkan si laki-laki kami ini yang otaknya kecil, santai. Tapi Santai aja, gitu ibu ya. mertuanya baper, si menantu ceweknya baper. Sedangkan si laki-laki masih gitu kan. Kok gue ngerasa gitu ya jadinya si laki-laki yang nggak punya. Tapi itu yang mendasari juga Romo, sangat mungkin ya. Ya bisa terjadi. Jadi saya itu, ini anak saya loh. Iya. Ini anak saya tuh, dia itu sukanya makanannya ini. Kamu bisa ngebuatin makanan ini. Nah itu kan gitu. Ya kamu Awas bikin ya. keasinan. Nah, itu jangan terlalu banyak timunnya. Tapi Ayo ibu-ibu mana suaranya? Jadi akhirnya menjadi ukuran, ukuran. Jadi disitulah pentingnya bahwa dalam perkawinan kalian harus sadar kalian berdua, how to adjust kalian suami istri. Tapi jangan pernah lupa bahwa saya punya sejarah, dia juga punya sejarah, punya orang-orang yang mewarnai hidup saya dan mewarnai hidup pasangan. Nah, saya lebih tertarik untuk bagaimana saya bisa menjaga hubungan saya dengan mertua. Karena bagaimanapun, ayah ataupun ibu dari pasangan saya harusnya menjadi ayah dan ibu saya juga. Ya, tidak pernah boleh saya mengatakan, lu punya masalah ya dengan ayah ibu kamu itu. Lu sendiri yang mikirin, nggak bisa. Kita bersama-sama. Saya senang sekali karena saya berhadapan dengan dua pria yang mahir dalam ilmu infotainment. Tidak membanggakan. Dia bahagia sekali, kita yang enggak. Tidak membanggakan. Maka saya sajikan infotainment dari surga. Sorry ya.
Gimana kalau host bisik join nih? Semua kena nih, semua kena di sini. Infotainment dari surga. Apaan? Ya. Apaan tuh? Jadi dalam kehidupan mertua dan menantu, kalau lihat sejarah perjanjian lama tidak semuanya mulus. Iya, ada pembenaran. Jadi artinya itulah sejarah kehidupan. Saya senang sekali loh kalau kita lihat sejarahnya Yesus, bagaimana keturunan Yesus. Bagaimana keturunan Yesus pun tidak semuanya orang kudus. Ya. Seperti Daud dengan Betsheba, itu adalah keturunan yang akhirnya melahirkan Mesias, bukan orang benar, bukan orang baik dalam tanda petik, gitu ya. Dan di dalam kitab suci pun nama Yudas Iskariot tidak dihapus sebagai 12 murid Yesus. Jadi kelemahan, kejatuhan adalah sebuah bagian dari sejarah hidup manusia yang harus dihargai. Maka di dalam perjuangan hubungan mertua menantu pun di dalam kitab suci ada yang tidak beres, ada yang benar. Saya kan kita harus berbicara tentang hal yang benar. Karena berbicara dengan dua orang yang bersedang menuju ke kebenaran. Bukan kebetulan, Son. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Ya. Pergantian pemain host bisik masuk. Kayaknya hari ini saudara-saudaraku, kalau saya tidak bisa menobatkan Anda, minimal 2 orang yang tobat. Masuk saya ke surga, saudara-saudara. Jadi udah pengen pulang rumah. Loh, habis pengen buru-buru amat. Pengen pulang lagi surga. Nggak buru-buru tapi merindukan. Oh, merindukan. Iya. Ada yang namanya Ruth. Ruth dan mama mertuanya adalah siapa? Ada, Son? ada. Naomi. Contekan gua masih lagu tentang mertua, coy. Buset. Ada. Kok diganti? Iya, ada contekannya ada. Ya, betul. Jadi Naomi ini adalah orang Yahudi yang pindah ke Moab gitu ya. Bagaimana akhirnya mereka, anak-anak mereka, 2 anak mereka menikah dengan anak-anak dari suku Moab. Iya. Lalu menantu yang pada saat Elimelek meninggal, lalu anaknya pun meninggal. Ini perempuan semuanya. 2 mantu perempuan, dia sendiri Naomi perempuan. Lalu kan tidak ada yang melindungi. Dan kebetulan Israel sudah baik kembali. Mereka akan kembali. Dan Naomi baik sekali. Katakan kepada 2 mantunya, kamu sudah tinggal di sini saja, biarkan. Oprah, mantu pertama, pergi. Tetapi Ruth bagus sekali. Saya senang sekali apa yang dikatakan oleh Ruth di sini. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga akulah pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Dahsyat. Begitu sayangnya Ruth kepada Naomi. Jadi dia memang sudah melihat Naomi sebagai ibunya sendiri. Allahmu adalah Allahku, di mana engkau mati, di situ pun aku akan mati. Jadi memang akhirnya Ruth sudah menyatakan apa? Kalau masuk ke dalam sebuah perkawinan, apapun yang dimiliki oleh suami saya adalah milik saya juga. Adalah bagian hidup saya. Yang harus saya terima. Ini yang sering kali di dalam hidup perkawinan kita kecualikan gitu ya. Gua mau lu tapi yang baik-baiknya doang. Enggak yang tidak baiknya. Enggak gitu ya. Maka di dalam perkawinan itu adalah keseluruhan hidup. Persatuan antara 2 pribadi di mana mereka menyatukan keseluruhan hidup. Bukan sebagian hidup. Termasuk keluarga di dalamnya ya. You're right. Mertua. You're right. Terutama kita. Bagian ya itu. Jadi ini yang harus kita sadari. Pada saat kita sadar, lo ingat lo kawin itu bukan hanya kamu dan dia. Iya. Gitu ya. Bahwa engkau pun harus menerima ayah, ibunya, istri saya adalah menjadi bagian
dari pikiran dan hati saya. Ya. Nah, kalau kesadaran ini muncul, minimal akan mereduksi slacknya, gesekannya, gitu ya. Gesekan-gesekannya, Nah, itu gitu. Saya tertarik sama yang tadi Romo bilang, katanya apa yang dimiliki suamiku aku akan terima, tapi apa yang dimilikiku punya aku saja. Itu sering kali terjadi. Iya. Diplesetin begitu. Iya. Punya suami ya punya istri. Punya Dia istri, punya ya istri, punya punya istri. Nanti kita bahas. Okunya tuh istrinya. Iya juga sih. Kenapa? Karena istri otaknya besar. Aduh. Salahin kita lah yang otaknya kecil. Badan boleh gede, otaknya kecil. Udah mah kecil kadang ketinggalan lagi. Jadi nggak ada Di bawah. otaknya, Udah gitu pakai helm kocak lagi. Bro, sekarang kita bicara tentang ikut campur. Nah, Kalau bokap gue pernah mesen ya, aku biarpun seumur ini dipanggil adek loh di rumah. Nah. Karena Jawa. Dipanggil biasa. adek. ada jenggotan. Ade, nggak apa-apa ya, ade otaknya kecil. Balik lagi. Itu juga sisa kakak-kakakmu. Jadi bokap gue pernah ngomong, Dek, orang tua kamu penting, tapi istri kamu yang terpenting gitu. Artinya kalau kita ambil kutipan ayat juga bahwa kan laki-laki akan meninggalkan orang You're right. tuanya, kemudian membentuk keluarga bersama istrinya. Hebat juga kau pengetahuannya. Tapi kan mungkin karena bergaul dengan temanmu. Aku terlihat menonjol karena Nodi yang tidak menonjol. Bukan aku yang pintar. Bukan. Karena kalau ngomong ayat kan melindungi, kau melindungi. Pastor, Iya. saya tuh dari kecil dididik secara Katolik. Betul. Orang Katolik itu tidak dididik untuk menonjol. Ya kan? Tapi merendah. Gue tahu apa yang mau sorry ngomongin, makanya Iya, gue dia. iya. dan kita sudah Iya. bersepakat memang kalau Protestan lebih apal ayat aja. Masalah aplikasi nggak ada yang tahu. Makanya dia oh gitu ya. Oh gitu ya. Nah, ini jadi ayat dasar nggak sih Romo untuk laki-laki ini mengambil posisi bahwa pada akhirnya kita tuh laki-laki harus mengedepankan siapa? Istri Ya. atau orang tua kita. That's Karena right. hubungannya akan mertua menantu ini jadi sekomplikated itu untuk Dan seru, laki-laki. makin runcing. Makin nih. runcing. Benar. Jadi itu kesulitannya gitu. Bahwa di dalam perkawinan ingat kau dipersatukan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau saya mempunyai hubungan dengan pasangan saya karena pilihan saya dan ini adalah anugerah saya. Iya. Dan saya sudah membangun keluarga. Ini yang pertama-tama harus saya selamatkan. Ini yang pertama-tama harus saya selamatkan. Bukan berarti bahwa saya meninggalkan. Oke. Bahwa ingat di dalam 10 perintah Allah pun dikatakan hormatilah orang tuamu. Tetap gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya memprioritaskan istri, saya meninggalkan orang tua. Enggak dong. Enggak dong. Saya tahu prioritas saya adalah keluarga saya. Keluarga saya. Dan kalau saya tahu keluarga saya, itu berarti apa? Apa yang saya miliki. Kan orang tua pun adalah milik saya gitu. Orang tua juga dia milik saya. Maka yuk sama-sama juga kita menghormati mereka. Nah, kalau mereka itu tadi yang menarik, ikut campur tangan atas pilihan kita gitu ya. Atas keputusan kita, bagaimana? Ingat, campur tangan mereka kepada kita biasanya karena apa? Karena mereka masih merasa saya itu orang tua kamu loh. Iya. Gua tuh tahu loh semuanya. Lu kecil, gua didik lu gitu ya. Apalagi adek. Agak kontradiktif ya. Udah panggil adek, udah gede dipanggil kecil. Dari kecil. Adek. Jadi pada saat orang tua ngomong itu adalah orang tua yang berkedudukan merasa diri sebagai ayah yang masih peduli pada kalian. Ya. Dengarkan, tetap dengarkan. Tetapi pada saat apakah harus dilakukan, you must talk to your Couple. presiden. Oke, clear ya. Jadi sama ini You must know. Ines lu cuman dianggap couple.
Iya. Kalau saya bilang istri itu ibu negara. Ibu negara. Iya. Ibu Benar. negara, betul. Kalau nggak nyonya. Iya. Kalau nggak Menteri Keuangan. Nah, itu kalau orang tua tadi. Ya betul. Jadi bagaimanapun saya harus mendengarkan mereka. Ya. Itu Sebagai tanda menghormati. penghormatan. Menghormati. Tapi pada saat decide kita harus berbicara. Karena ini keluarga kita, ini keluarga kita gitu. Bukan berarti mereka tidak bisa merecoki, tidak boleh merecoki. Mereka sebagai insight masukan harus kita terima. Ya. Tapi ada yang bukan cuma insight loh Romo, ada yang sampai ya kan, ngaku. Kalau itu kebanyakan nonton ini. Sinetron. Bukan, Apa? 86. Sampai ngejar ke ganggang gitu. Buser. Belusukan. Ngejarin yang jahat. Ada keluhan-keluhan yang datang karena Ada. merasa terlalu ikut campur gitu. Iya. Walaupun itu subjektif nggak sih Romo? Subjektif banget. Jadi sering kali saya juga maaf ya, seperti tadi kan kita lihat bahwa di dalam sejarah perjanjian lama pun ada, maaf ya. Ya. Ada mertua-mertua yang benar-benar ingin ngatur sekali mantunya, anaknya gitu. Harus seperti yang diharapkan. Dan bahkan dengan cerdiknya gitu. Saya beberapa kasus yang pernah saya hadapi, mertuanya pada saat mendengarkan anaknya cerita bahwa kayak gini, apa suggestionnya, apa nasihatnya? Udah lu putus saja. Selesai aja perkawinan kamu. What? Kata saya. Ini nasihat yang sama sekali tidak membawa kebenaran untuk pasangan ini gitu ya. Jadi kan apakah nasihat seperti ini harus didengarkan? Tentunya tidak gitu ya. Didengarkan iya, tetapi okelah sebagai tanda penghormatan, tapi jangan dilakukan gitu. Karena apa? Karena kalian harus mempertanggungjawabkan hidup kebersamaan ini. Gitu. Apalagi sudah menikah, terutama di Katolik itu kan sekali seumur hidup. Benar, gitu, betul sekali. Jadi yang diselamatkan adalah apa? Relasi kalian, pasangan suami istri ini. Maka sama kalau misalnya bareng hidup dengan mertua gitu, lalu banyak slacknya bagaimana? Kamu bicarakan berdua, bagaimana bisa membuat tenang. Kadang-kadang kan gini, lost power dan powerful. Saya suka sedih pada saat pasangan suami istri tinggal di rumah mertua. Akhirnya yang powerful adalah ini mertuanya bagian mana nih? Si suami atau si istri. Ya benar, mertua bagian mana gitu ya. Sehingga kan pada saat gua yang ngikutin ini rumahnya istri akan merasa ya udahlah ini rumahnya papa lu, gua jadi ngalah lah ini. Gak bisa loh, karena kan diingat di dalam kitab suci dikatakan penolong yang sepadan. Ya. Sepadan. Tidak boleh ada merasa dominan dan merasa Berat sebelah gitu. betul. Saya merasa tidak bisa apa-apa. Enggak, harus tetap mereka punya kesetaraan itu. Nah, kalau demi kesetaraan lalu dia mertua terlalu dominan, kita harus retreat gitu, mengundurkan diri. Lebih baik kau sewa rumah kecil tidak apa-apa, tetapi you have your own family. Gitu. Kenapa? Karena dengan distancing, dengan berjarak itu biasanya masalah akan lebih Terurai ya Romo. kurang, Lihat, lebih kurang, biasanya akan makin berkurang dan makin berjarak akhirnya akan ada miss, ada rasa rindu, ada lebih menghargai. Gitu. Ada istilah ini Romo, ada istilah mun bau mah deket, mun deket mah bau, cenah bau. Bener kan Romo pernah dengar ya? Mun deket mah bau, gitu. Ayo lamun jauh teka ambe gitu. Udah pakai masker. Itu kan kejadian kalau dari tadi kita lihat ya sudut pandangnya adalah dari orang tua ke merecoki ke anak. Kalau kita balik, ada nggak kejadian Romo istri yang mempengaruhi istri atau suami yang mempengaruhi pasangannya ini untuk tidak ketemu orang tua atau tidak menghargai orang tua? Ada nggak kejadian gitu Romo? Pernah ngalamin nggak? Yang saya hadapi, di dunia ini segalanya bisa terjadi gitu ya. Dan itu ada gitu ya. Sampai akhirnya apa yang mengatakan lu jangan ketemu anak-anak bahkan dilarang untuk ketemu oma opanya. Ini menyedihkan. Kenapa ini terjadi? Karena apa? Karena tadi tidak ada kesadaran untuk menganggap dan menghormati bahwa papa mama istriku adalah papa mamaku juga. Gitu. Jadi disitulah pentingnya kenapa di dalam sebuah perkawinan
kita belajar untuk bertoleransi dan memberi maaf. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kata-kata mertua ini selalu menjadi ancaman bagi saya. Mertua itu selalu ingin ngomong itu tadi karena mereka merasa orang tua, karena mereka tidak mau rumah tangga kita kacau, Ya. rumah tangga kita hancur. Jangan lah intinya ya. Nah itu benar, jangan ingin ngomong. Jadi kita harus tetap menghargai. Jangan sampai selalu kayak gitu dilihat sebagai intimidasi. Kalau kayak gitu akhirnya kan kita tidak tenang gitu. Dan gak nyaman pasti. Dan gak nyaman, betul. Dan saya mengingatkan gitu ya, di depan orang tua siapapun, di depan orang tua pria atau wanita, tolong jangan pernah merendahkan pasangan Anda. Ya. Walaupun tingginya 150 cm. Gak bisa dibilang rendah. But we got the point ya. Enggak. Pemirsa, terima kasih masih mengikuti episode-episode dari Rumah Noni, rumahnya Nodi dan Sony. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga jangan lupa yang paling penting adalah share ke teman-teman lainnya. Ajakin mereka untuk nonton Rumah Noni. Betul, dan kalau kira-kira Bapak Ibu pemirsa semuanya ingin mempromosikan produk apapun di Rumah Noni, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu semuanya ya. Dan nanti logonya akan ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Di sini nih. Oh ya, sini. ini serius. Serius ini Ini serius nggak ya. bercanda. Serius. Kenapa kita bikin insert ini? Banyak yang mikir itu tuh selama ini bercanda. Ternyata beneran. Ya. Jadi kita saling bantu. Kita akan promosikan juga produk Bapak Ibu pemirsa semuanya. Bapak Pastinya Ibu juga bantu kami lah. bantu kami dengan cara yang Rumah Noni banget. Kita tunggu. Bye, God bless. Yang lucu adalah Pastor Eko ngomong begitu, jangan pernah merendahkan istri Anda. Terus gua malu diem. Pasanganmu. Terus gua malu diem. Bukan berarti kita pelaku. Bukan. Kita bukan pelaku tapi pelakor. Bro, ini dengan tidak bermaksud mendiskreditkan suku bangsa tertentu. Saya berasal dari lingkungan suku bangsa Batak. Ya. Ada beberapa tidak tertulis aturannya, tapi secara etika ada yang mertua dan menantu jangan terlalu akrab. Saya nggak bilang di semua Batak sih, tapi ada beberapa yang dijaga jangan berdua bersama. Ada loh yang seperti itu, Romo. Artinya kita bicara tentang adat istiadat nih. Gimana kalau ternyata adat istiadat itu memberi batasan sehingga berpotensi hubungan mertua menantu ini ya tidak bisa sedekat itu. Kalau saya pribadi mencoba membangun hubungan dengan mertua tuh anak orang tua. Iya. Saya tidak ingin membedakan menantu mertua, saya tidak ingin. Tapi ada karena adat. Jadi tidak bisa sedekat itu ya. Lu mertua, gua menantu. That's it gitu loh. Selama tidak menyalahi aturan apa-apa gitu. Ya. Kenapa? Mengurangi friksi, mengurangi benturan. Mungkin. Mengurangi benturan supaya tidak merusak kehidupan bersamanya. Tapi kembali lagi gitu ya. Kalau kita kembali kepada manusianya, kemanusiaan gitu ya. Kehidupan bersama, community life-nya kan. Kita harus kembali kepada kemanusiaannya. Oke. Dia butuh mungkin sebagai seorang ibu sharing gitu ya, sharing. Nah, seringkali gini sih, orang seringkali menyalah tafsirkan sharing menjadi sebuah kesalahan saya gitu gini. Misalnya, dia menceritakan bahwa suami kamu ini, berarti anaknya dia sebagai mertua, suami kamu itu orangnya lemah loh, dulu tuh sakit-sakitan sejak kecil gitu. Dia kan akan cerita kayak gitu gitu. Sakit-sakitan sejak kecil. Makanya ya waktu dia kecil sampai dia besar itu aku selalu memasakkan yang enak-enak terus. Karena dia itu anak yang tidak gampang hidupnya gitu. Lalu ini tuh kan sharing. Lalu yang menanggapinya berarti Kasepet maksudnya. Hai Mbak Rosan. Gua harus jadi, dia harus dilayani terus ya. Dia harus dikasih yang bagus-bagus ya. Emangnya gue gak capek ngurus anak gitu. Masa gue 24 jam. Tolong tanggapin sharing itu sebagai tumpahan, sebagai sharing gitu. Bukan sebagai tuduhan.
Iya. Bukan sebagai tuntutan. atau perintah gitu. Bukan sebagai tuntutan gitu. Nah, di sini pentingnya bahwa oke, terima kasih. Iya. Nanti anak kamu gue racun. Di situ pentingnya saya menangkap gitu ya. Kita belajar untuk tidak seluruhnya dengan perasaan. Cobalah lihat ini sebagai saat dia memang ingin ngomong, Iya. memang ingin bicara, Iya. memang ingin cerita gitu ya. Oke. Kan butuh itu. Jadi jangan ditangkap semuanya sebagai keluhan. Oh, hubungannya dengan saya. Oh, jadi saya harus kayak gitu ya. Oh, jadi saya. Nah, itu. Iya, Akhirnya salah menangkap apa yang mau diungkapkan oleh mertuanya ini. Atau kita mau nanya, di sini ada teman-teman dari Bisik juga nih, mungkin Om Stek, Mbak Rosa mau nanya. Sebenarnya bener nggak sih menantu cewek lebih dekat sama mertua cowok, bisa lebih dekat daripada ke mertua cewek? Kan gue gak punya mertua ya. Enggak, dia udah gak bisa nanya gua soalnya. Iya, gue nggak bisa Tadinya kesini, ke sono. gue nggak bisa. Biasanya menantu cewek itu bisa dekat ke mertua cowok. Nah, kalau gua walaupun nggak punya mertua ya gitu, cuman beberapa kali malah sih kebetulannya mau koreksi ya saya kalau salah ya. Cemil. Saya kadang lebih ngingetin ke si istri untuk jangan lupa, yuk kuburan si papi mami udah lama nggak dibersihin tuh. Kadang-kadang gitu, kadang Iya, saya yang iya, iya. ngingetin. Malah kenapa ya? Kok kamu yang ngingetin katanya gitu. Iya, Ya iya. cuman ya menurut saya memang ya itu tadi. Ya. Kalau udah dikawin mah kan ya istrinya ya orang tuanya, keluarganya gitu kan. Betul. Nah, terus kalau saya boleh sharing sedikit, justru malah walaupun saya tinggal masih bersama dengan mama, orang tua saya gitu. Istri malah lebih ngayom daripada saya. Ngayomin Ke papa orang mama. ke mama. Kan tinggal mama gitu. Istri malah lebih ngayom. Mami mau makan apa? Mami mau gimana? Mami mau gimana? Saya nyama teuing keur di mana? Keur teping komsos. Kerekaman yang Pastor Eko. Jadi sekarang di rumah berdua nih. Ya berdua sama anak gue dong. Ada kejadian apa nih? Lagi masak bareng, Masak bareng. geprek. Enggak. Kalau itu justru malah ya beda ini ya, beda lahan lah. Udah mungkin dari mama juga udah atau dari mami udah. Ya sok lah giliran kamu yang muda, mami mah dari dulu udah masak capek. Kamu nih kalau memang mau bahan-bahannya ini cuma gitu doang. Okay. Malah bisa sharing gitu. Nah ini kebetulan contoh ya Bapak Ibu, Iya, contoh yang kebetulan lebih kompak aja gitu ya. Disyukuri. Saya mensyukuri gitu loh. Mungkin salah satu sisinya adalah istrimu sejak lama kehilangan sosok Iya. mama. Betul. Gitu. Sehingga pada saat melihat sosok mertuanya dan mertuanya pun dalam tanda petik bisa menjaga diri gitu ya, bisa menghargai mantunya, akhirnya mantu merasa aman. Ya, betul. dengan mertuanya gitu. Jadi memang penting sekali bahwa para mertua juga belajarlah menghargai mantu Anda. Mantu Anda tuh nggak bodoh-bodoh amat. Kenceng banget. Ke sini lihatnya. Pastor, lihatnya ke sini, Pastor. Jangan ke sini. Saya kan nggak ngajak. Saya mau mengatakan begini. Ingat ya para mertua, mantu Anda tuh nggak bodoh-bodoh amat. Kalau mantu Anda sampai bodoh, berarti anak Anda lebih bodoh lagi. Iya. Dengan otak sekecil ini. Iya. Antara memang lebih bodoh lagi atau mungkin mantunya lebih lihai lagi. Bisa Ini diperdaya dia. itu, Son. Romo setuju nggak ada statement yang bilang, iya mertua saya baik, ibu mertua saya baik, tapi tetap dia bukan mamah saya gitu. Benar. Secara iya Biologis. Benar, tapi benar. ada yang akhirnya secara psikologis dia juga membangun sekatnya sendiri, Romo. Nah, Karena itu. itu dia ya memang baik banget, malah nggak ada konflik, tapi tetap dia bukan mamah saya. Jadi tetap ada dia membangun satu batasan yang membuat dia tidak sepenuhnya mungkin menerima sebagai sosok ibu. Ya, seperti kita lah. Kita tuh kan kalau siaran kayak gini total toh, tampil apa adanya, ketawa gelo gitu ya. Sama saya ingin mau mengatakan kalau engkau mencintai sepenuh hati lah. Gitu. Di saat engkau mencintai setengah-setengah seperti itu, betul itu mantu saya baik banget. Tapi saya bukan mama saya, itu bukan mama saya. Mengapa sih sebuah cinta itu tidak pernah ada jarak? Cinta itu adalah keterlibatan. Cinta itu adalah menjadikan dia menjadi milik saya. Jadi cinta itu selalu merangkul. Cinta itu adalah kepedulian.
Jadi bukan mengambil jarak. Iya saya mencintai, tapi saya nggak mau memiliki dia. Saya masih mau mengambil jarak. Berarti kau tidak sepenuh hati mencintai. Nggak ikhlas gitu. Nah, maka di situ akhirnya siapa yang menderita, engkau juga yang akan menderita. Karena tidak ada kesepenuhan hati itu Iya. ya. Sama gitu. Kalian pun sama. Kalian menjadi seorang suami dari istri kalian dan menjadi seorang bapak dari anak-anak kalian juga menjadi mantu. Dan di situ kan kamu tidak bisa setengah-setengah. Gua mencintai istri saya setengah-setengah nggak ya? Nggak. Total saya akan cintai. Maka di situ kau akan menemukan indahnya dan kepenuhan sukacitanya mencintai. Sama tadi. Bagaimana istrimu bisa akhirnya begitu dekat dengan mama, akhirnya nanya mama itu karena mencintai sepenuh hati. Dan kalau kamu mencintai sepenuh hati, kau pun akan mendapat gaungnya, gaung kepenuhan itu. Itulah dalam ilmu mengasihi. Pada saat setengah-setengah kau tidak akan mendapatkan kepenuhan dari cintamu itu. Karena kau selalu separuh-separuh aja ngambil jarak segini-segini aja segini-gini gitu. Tapi nggak terlibat beneran gitu. Jadi pada saat kita terlibat beneran, saya menaruh hati saya di situ gitu. Maka di situ ada energi, ada rohnya gitu. Nah, kalau gue sih merasa beruntung gue masih memiliki bapak ibu mertua ya. Maksudnya gue bisa merasakan jenis rasa sayang yang sama ke orang tua gue. Lu kan enggak nih, Not. Maksudnya lu ada nggak sih kerinduan sebenarnya dalam artian iya gue nggak bisa ngerasain punya mertua gitu sendiri. Ada rasa itu nggak sih? Sebenarnya kalau misalkan itu mah pasti ada ya gitu karena Untuk terutama Nah lo dia kayak udah tahu ya. Dia kayak udah tahu gue mau jawab apa. untuk apa? Jawab. Gue merasa di atas angin. Ini keluarnya bukan keluar dari gua doang ya, cuman memang istri pun sering ngomong. Aduh, kalau masih ada mami aku ya, kita mau nonton bioskop berdua juga bisa. Si Owen mah bisa titip sama mami. Kalau mami masih ada, karena mami tidak akan menolak karena incu resep anak kecil gitu ya. Nah, itu mah kalau bercandaan ngomong begitu. Tapi kalau secara saya pribadi ya, Jadi memanfaatkan. Sabar bapak-bapak ibu-ibu, sabar. kan itu dari sisi bercanda ya. Saya disclaimer dulu. Sedar. Sabar bapak-bapak ibu-ibu. Ini mah kalian udah sekongkol mau ngejebak gua ya. Aduh. Terus. Ya itu kalau misalkan secara secara hati sih ya gitu. Kalau udah nggak punya mertua ya nggak bisa cerita dan nggak bisa mendalami kayak Sony bagaimana peran dia saat menghadapi orang tua sendiri dan saat menghadapi mertua. Gimana sih rasanya direcokin mertua? Gue malah pengen. Nah kan deh gitu. Gitu. Maksudnya jangan mito habatur. Terus lu rawat siapa? Justru saya ingin tanya kepada kamu, Son. Nah lo. Jadi bagaimana kau merasa enjoy nggak ada sebuah saat-saat di mana kamu bisa ngobrol dengan papa mama dari pasangan kamu? Enggak gitu. Lu jangan kemana-mana. Kok ini kayak bilik pengakuan dosa ya? Bisa Romo, bisa saya bisa. Oh ya. Saya tuh kalau kebetulan mungkin ya ini tidak lepas dari satu karakter. Kebetulan saya sama Rodi kita tipikalnya sama, kita orang yang suka ngobrol, orang yang suka bersosialisasi. Artinya bahan obrolan tuh nggak pernah habis buat kita. Tipikal orang yang seperti itu. Mertua juga begitu. Mertua kurang lebih sama. Kemudian saya itu memang jodoh saya itu Romo adalah jodoh yang saya inginkan. Dalam artian walaupun saya kan darah Jawa Batak nih Romo. Abang saya dan kakak saya pengen jodohnya Batak. Saya pengen jodohnya Jawa. Jadi memang saya sudah membangun dari dulu saya kalau pengen punya jodoh adalah orang Jawa. Kenapa? Karena menurut saya salah satu interaksi hubungan mertua menantu di Jawa itu buat saya pribadi aman. Karena tidak terbentur adat yang tadi saya sampaikan, ada ini itu. Jadi interaksinya bisa terjalin yang saya mau. Saat saya dapatkan itu Romo, jadi saya kayak yang udah tinggal disajikan buat saya tinggal masuk. Jadi saya ngobrol tidak ada masalah, saya sangat nyaman.
Bahkan saya bisa menghabiskan waktu kayak istri kan di Jakarta, rumah istri ini Ines. Saya kalau main ke rumah mertua main aja, datang ngobrol, tidak harus dengan tujuan tertentu. Nggak harus ada anaknya. Tidak harus ada anaknya. Karena kan kerja di Jakarta, coy. Paling juga numpang mandi, gue tahu. Ya kan habis sepedahan bau. Maksudnya minta makan nih karena saya memperlakukan ayah ibu mertua ya ayah ibu, gimana saya ke ayah ibu saya gitu. Jadi saya menempatkan porsi yang sama. Makanya saya tidak membangun jarak. Saya kalau nyapa, Bu, makan ya, ini Mas makan dulu, ayo gitu. Jadi memang saya tuh seperti itu gitu. Sering amat Mas minta makannya. Iya. Dapat job. kan anak ibu di Jakarta, istri saya di Jakarta. Menteri Keuangan sedang tidak ada. Menteri Keuangan nggak ada. Gitu. Kebetulan saya merasa saya beruntungnya seperti itu. Iya, gitu. syukur ya, betul. Betul. Keren. Bahwa engkau menempatkan diri sebagai sungguh anak gitu ya. Iya. Mau peduli pada mereka. Benar loh. Artinya kalau kita menempatkan diri, nggak tahu ya, saya tidak punya mertua gitu ya. Benar sekali. Yakin? Dia mau ngegoreng gue tapi tidak. Semua saling serang ya di sini ya. Ya, tapi apa yang saya mau katakan tadi, pada saat engkau menempatkan diri kamu sebagai seorang anak yang memang dengan tulus mencintai mertua, walaupun itu tadi bukan orang tua saya secara biologis, tetapi karena perkawinan mereka menjadi bagian hidup saya, toh akhirnya mereka pun akan tulus apa adanya menerima kita gitu ya. Tidak menuntut kita ini itu gitu. Iya. Take and give-nya seimbang ya jadinya ya. Benar. Kalau kesepenuhan hati itu ada gitu ya. Iya. Nah, kalau saya mau tanya Son masalah pribadi dikit nih ya. Ya. Kan Sony sampai sekarang belum punya anak nih sampai detik ini. Mertua suka ada komentar atau mama barangkali suka ada saling berkomentar? Karena ini jujur ya, Ya. masalah orang tua ini Betul. sering kali untuk urusan anak. Urusan anak. Atau cucu gitu ya. Ditambah lagi suku bangsa tertentu, Iya. itu juga bisa menjadi bersinergi untuk jadi pressure tertentu. Iya. Dan gue setuju Pressure. banget. Dia nyanyi. Nah, kebetulan kalau gue, karena Ines itu punya kakak cewek, Ya. dan di adat Jawa itu kan biasanya yang tua dulu. Biasanya, iya. kita ngomong biasanya. Jadi saat kakaknya Ines sudah punya anak, minimal untuk ibu bapak mertua gue aman dalam artinya sudah ada cucuku dari anak pertamaku. Nggak nanya-nanyain. Nah, kebetulan karakter gue sama Ines ini santai. Ya. Jadi kita sesantai itu, maksudnya ya dengan masih beda kota juga kita masih santai. Kalaupun nanya, ibu mertua gue lebih ke kapan sekotanya, bukan nanya anak coy. Maksudnya karena ya udah kalian cepet-cepet bareng lah gitu. Jadi kalau anak mah ada, karena mungkin sudah ada dari mbaknya Ines gitu. Nanyanya malah kapan sekotanya. Gitu. Iya betul. Sekota dulu baru seanak. Iya. Ayah kamu kan. Iya. Kalau Ingat kalau Jawa itu semuanya nggak mungkin. tertata. Toto promo. Toto promo. Yang bahaya kalau gue Ines punya anaknya tinggal di Jakarta, Ines ke Bandung. Ini yang merawat siapa? Yang merawat siapa? Bagus, itu bagus banget tuh. Aduh, ini anak mandiri sejak lahir. Berarti namanya putra mandiri. Milenial bro. Iya. Romo, berarti pandangan gereja ini secara umum ya, kalau kita bicara banyak yang masih menyembunyikan kalau ada konflik nih Romo. Masih seringkali takut membuka seolah-olah konflik dengan mertua menantu itu, ini mah kita selesaiin aja, nggak usah ngomong ke gereja. Harus juga nggak sih Romo, seperti layaknya hubungan suami istri, ada gereja mewadahi. Misalkan ada retreat, konseling. Nah, mertua menantu ini di lingkungan gereja Dikonselingkan menjadi masalah. Iya, menjadi subjek yang menjadi subjek permasalahan juga. Iya. Salah Oke. satunya. Jadi tidak hanya, kalau konseling keluarga itu tidak hanya hubungan antara suami istri, tapi juga tentang anak lah, tentang adiknya juga, juga tentang mertuanya. Jadi semua permasalahan namanya di dalam hidup keluarga selalu muncul. Oke. Dan itu menjadi bagian dari sebuah komunitas keluarga. Oke. Nah, hanya pada saat pada saat mereka merasa terpepet gitu, selalu menjadi yang pertama adalah apa? Pasangan suami istri. Oke. Keluargamu yang harus menjadi pertama dulu.
Pada saat kau keluargamu pertama, lalu bagaimana hubungan saya dengan papa mama saya, mertua saya? Sekali lagi tidak pernah boleh menyakiti mereka. Kita harus tetap menghormati mereka. Yeah. Jadi walaupun saya harus memilih saya harus menyelamatkan keluarga saya. Walaupun itu ya. Tapi bukan berarti saya dengan semena-mena menyakiti orang tua saya dan orang tua dia. Tapi gereja Katolik siap untuk mendengarkan ya kalau Selalu ya, sampai kita tidak boleh, maaf ya, tidak boleh ngomong-ngomong tentang mertua. Enggak. Iya. Tapi Kalau sudah kadang di bangku. ada prestis sendiri yang udah ini mah nggak usah dibawa ke gereja lah. Tapi penting ya Romi untuk punya kesadaran itu bahwa ada titik di mana ya harus dibicarakan dengan Iyalah. Nggak mungkin kita nggak bisa membatasi orang mau bicara apa-apa gitu. Silahkan betul. punya permasalahan apa. Kita membantu sebagai seorang katakanlah imam, petugas pastoral, konselor. Kita mengambil, yuk kita coba lihat posisikan masalah kamu ada di mana tentang hubungan kamu dengan mertua ini. Karena jangan sampai mungkin gini, orang ini adalah produk anak yang terluka. Sejak yang dalam luka gua tahu. Nah, kan ada produk-produk kan sejarah kehidupan tuh bisa terjadi dia menjadi produk yang terluka. Ya. Sehingga pada saat menikah dia mengharapkan sosok papa mama yang tidak seperti yang dia miliki. Ingin kehangatan karena dulu waktu kecil tidak ada waktu keluarga, tidak ada kehangatan, mereka sibuk cari uang. Lalu pada saat menikah dia pun ingin menggambarkan bahwa papa mamanya yang mertuanya ini penuh kehangatan. Tapi yang didapat adalah mertua yang sama sakleknya, sama sibuk sendiri, sama ketidakpeduliannya. Kecewa. Nah, tidak pernah boleh kekecewaan terhadap mertua ini membuat hubungan relasi suami istri ini putus. Tidak, kamu memilih dia bukan memilih mama mertuanya itu gitu. Tapi ini berefek gitu, berefek. Karena harapan dia adalah apa? Adalah mempunyai sosok mama papa yang dia idolakan, dia idamkan gitu. Maka di situ dia pentingnya untuk berbicara bahwa kok saya nggak dapatkan ya, nggak mendapatkan apa yang saya impikan. Saya juga sama. Yuk kita bangun. Kalau gitu kita bangun saja relasi seperti yang kau impikan, kau harapkan. Karena setiap pasangan suami istri tentu membangun sebuah rumah tangga punya mimpi, punya harapan. Kan sering terjadi bahwa ada istri yang merasa bahwa udahlah Pak, kita punya segini aja udah cukup, yang penting kita bisa kumpul. Tapi suaminya nggak, cari duit dulu, cari untung dulu. Kita harus menyiapkan nanti ya pendidikan anak kita tuh akan mahal banget. Anak nawai can boga. Benar. Kan suka aneh kayak gitu. Tapi kan berarti futuristik tuh anak. Tapi bego gitu. Dipikir bisa rental. Ya gitu. Jadi dan mimpi itu harus disesuaikan dengan kenyataan. Hidup bersama. Jadi di situ akhirnya mertua dan menantu toh bisa tahu tempatnya masing-masing dan menghargai, saling menghargai. Sekarang anak saya sudah bukan milik saya lagi. Anak saya milik dia. Saya serahkan kepada dia. Ingat toh pada saat perkawinan kamu sungkem nggak? Sungkem. Nangis nggak? Nangis. Papa mama nangis. Nangis. Actingnya Betul. bagus banget. Berarti nggak sia-sia kan gue beli install. Oh bukan bawang. Pedes. Lalu apa hubungan dengan sungkem? Di situ letaknya seorang ibu. Betapa sedih beratnya sekarang saya harus melepaskan anak saya. Berarti udah beres sungkem itu udah lepas tuh. Harus. Harus berani. Dan mengatakan mengapa mereka menangis? Karena saat itu kau punya dia. Kau punya dia. Aku serahkan pada dia. Sebetulnya aku ingin tetap memiliki engkau. Tapi ada batasnya. Di sini harus menjadi sebuah kesadaran. Gitu. Tapi bukan diserahkan, bukan kehilangan. Bukan. Tetap itu anak saya. Gitu. Tetap itu anak saya. Tetapi di situ saya harus tahu batas.
Ini kalau Perlu part 2 nggak ya? Kayaknya kalau ngomongin part 2 nanti kita bisa ngomong tentang calon mertua. Bagaimana Betul. calon Mungkin mertua? Ya, yang nonton sekarang ini ada yang sudah berkeluarga, ada yang baru akan. Ya. Romo, ini mungkin sekaligus kita karena semakin dekat ke ujung obrolan, ada tips nggak sih untuk muda-mudi Katolik ini yang menghadapi calon mertua gitu, secara Kristiani? Ada nggak sih tips PDKT ke calon mertua yang apa ya, yang sah secara agama? Yang sah secara agama, tidak bermanipulasi Iya. gitu ya. Pokoknya dijamin diterima deh. Politiknya bagus gitu. Eta bener. Jadi kalau pacaran, bawalah makanan kesukaan mertua Anda. Kirain jawabannya filosofis. Enggak jauh-jauh dari martabak, coy. Martabak, roti bakar. Oh, jauh. Ih, calon mana teh bager pisan. Ada nggak Romo yang gitu-gitu sebenarnya? Ya, apa? Kita harus selalu misalnya ya, dalam kursus perkawinan. Kita kan dalam kursus perkawinan, kita diminta pasangan-pasangan ini saling terbuka. Iya. Kepada pasangannya satu sama lain. Bagaimana dia menceritakan latar belakang keluarganya, sosok papa dan mama yang dia miliki gitu. Bagaimana ekspresi cinta, bagaimana ekspresi marah. Sehingga saya bisa tahu. Sama dia pun menceritakan hal yang sama gitu. Bagaimana sosok orang tua dia, bagaimana dia, apa yang dia sukai dalam keluarga dia. Sehingga makin lama saya bisa makin mengerti, oh ini yang diharapkan oleh pasangan saya. Jadi di dalam berpacaran, di dalam apa? Di dalam entah itu Discovery, entah itu MRT, kalau dalam Keuskupan Agung Jakarta itu MRT, kalau di Keuskupan Bandung itu kan KPP, kursus persiapan perkawinan. Kita harus saling membuka tentang pribadi calon pasangan, bukan tentang mertua. Iya. Oh. Tapi tetap kita membicarakan keluarga saya. Iya. Ya. Kenapa? Karena sudah 20 sekian tahun saya dididik oleh keluarga saya. Dan sekarang saya akan hidup bersama kamu. Baru mau mulai hidup bersama kamu. Dan pasti yang 20 sekian tahun itu kan nggak mungkin di reset jadi nol toh. Iya, betul. Pasti ada titik-titik, pola-pola yang sudah terbentuk. Yang sudah terbentuk. Dan ini pada saat kita menceritakan, pasangan akan makin mengerti. Oh, pola mencintai kamu kayak gini ya. Oh, pola marah kamu kayak gini ya. Oh, situasi keluarga kamu kayak gini, sehingga kamu mendambakan entah seperti keluarga yang kau alami atau sama sekali tidak mau seperti yang terjadi pada kamu gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah saya harus mengerti mertua, betul, supaya tahu apa sejarah hidup apa yang sudah mewarnai pasangan saya. Backgroundnya seperti apa? Benar. Luar biasa, ini keluar dari seseorang yang tidak punya mertua. Wah, di awal Tapi banyak dikeluhin. Banyak dikeluhin. Makanya insightnya banyak banget, Not. di awal udah jiper, Udah gue gak jiper. punya mertua. Iya, ternyata lebih jago dari kita, Not. Kalau memang ada dari antara pemirsa semua yang memang pengen ada part 2-nya, tolong tulis di kolom komen ya. Nanti kita bikin part 2-nya. Kalau ada pertanyaan tentang juga tentang mertua dan menantu bla bla bla, silakan tulis di kolom Atau komentar. pengen sharing, pengen didoakan, ya silakan aja. Dan jangan lupa, gereja selalu siap memfasilitasi apapun itu yang berkaitan dengan konflik antar keluarga, termasuk di dalamnya mertua dan menantu. Benar, gitu ya, Romo, ya. benar. Terima Jadi- kasih Romo Eko mau nambahin lagi boleh. Maksud Jadi saya terima kasih. Saya mau bilang terima kasih Romo Eko sudah kasih wejangan yang bagus banget hari ini. Tapi ini ada closing statement nih, Romo. Apa nih tadi? Iya, jadi closing statement-nya adalah apa? Teman-teman, Anda pasangan suami istri, di saat hidup perkawinan Anda semakin berat, jangan langsung mengatakan bahwa saya tidak cocok lagi. Ya. Bukan. Anda sedang mengalami kebosanan. Anda sedang mengalami perjalanan yang stagnan dalam relasi Anda. Jadi Anda harus apa? Harus memperbaiki. Perkawinan tidak bisa jalan begitu saja mulus. Sama hubungan saya dengan mertua tidak bisa berjalan dengan mulus. Sebuah perkawinan yang baik
sebuah hubungan yang baik dengan mertua adalah sebuah yang kita cita-citakan. Ya. Kalau yang dicita-citakan kan di atas toh. Betul. Nggak mungkin yang dicita-citakan di bawah. Iya. Kalau di bawah kan tidak perlu ada usaha, jatuh aja udah Jatuh, jalan. iya. Gitu. Iya. Berarti kalau di atas berarti I must do something. Iya. Gitu ya. Sama. Jadi tolonglah kalian yang mantu untuk apa? Berikan perhatian kepada mertua Anda. Berikan hal yang paling mereka sukai. Jadi orang tua itu butuh diperhatikan. Betul. Supaya mereka tidak merasa bahwa saya udah dilupakan kok. Iya. Hanya dengan ngasih kabar juga itu cukup. Betul. Bro. Ditelepon, Ditelepon. seneng banget. Iya. Apalagi dikunjungin. Iya. Apalagi bawa cucunya. Seneng banget. Jangan bawa rantang ya. Rasanya mereka akan memberi rantang. Kan? Iya. Aduh kasihan cucunya kecil-kecil gitu. Dibeliin. Mau si Sony mau bawa rantang. Mama, ibu minta makan. Bisa itu menantu, mertua. Ya itu. Jadi pada saat kamu menantu memberi sikap seperti itu, pasti mertua akan merasa bahwa saya dihargai. Dan kepada para mertua Anda, terima kasih. Tugas Anda seperti apa yang dikatakan oleh dalam puisinya siapa? Khalil Gibran. Khalil Gibran. Ingat toh bahwa anak panah, anak-anak kita tuh anak panah. Kita bertugas apa? Merentangkan anak panah itu supaya dia melesat kemana? Tidak tahu. Karena tugas orang tua tuh busur, bukan sang pemanah. Sang pemanah itu Tuhan. Tuhan yang tahu tujuannya. Tugas orang tua adalah melentang sehingga anak panah itu melesat sampai ke titik di mana Tuhan kehendaki. Tugas Anda selesai. Maka Anda harus belajar untuk apa? Tahu batas. Yeah. Di saat anak Anda sudah berkeluarga, Anda harus mengerti. Tugas Anda adalah apa? Mendoakan mereka. Mendoakan keluarga mereka. Yeah. Tetap menjadi orang tua. Tetap punya cinta, tetap punya kepedulian. Tapi jangan sampai menjadi seorang sosok mertua yang memberi saran, yang membuat relasi mereka hancur. Bukan itu yang dikehendaki. Buatlah supaya mereka, kalau anak-anak Anda mengeluh tentang hidup perkawinan, kuatkan mereka. Kuatkan mereka. Jangan katakan, udahlah lepas, berhenti. Tidak. Perkawinan itu perjuangan. Bukan hal yang mudah untuk bisa dipertahankan. Dan saya yakin anak Anda akan bertahan. Kalau orang tuanya berkata, bertahan, kamu kuat. Saya yakin dia akan kuat. Kita akan kembali lagi. Pengennya lanjut. Pengennya lanjut. Sepertinya akan ada Kalau episode gue pengennya udahan. Nggak, jangan Romo. Masih akan ada episode berikutnya bersama Romo Eko, pastinya kita tunggu ya. Betul. Dengan bahasan-bahasan lainnya. Tadi ada bahasan sekilas. Saya tidak menunggu WA dari kalian loh ya. Enggak, bukan dari kita sih, dari Om Steve. Karena keterbatasan waktu dan kebetulan juga domisili Romo Eko juga di Tangerang sebenarnya ya Gak apa-apa, sehari-hari. kita main ke sono. Kita main ke sono. Ini Oke, kita siap. lagi beruntung hari ini Romo Eko lagi bisa datang. Betul. Makanya kita manfaatkan dengan ngetek 7 episode. 5 lagi Romo siap ya. Doer. Terima kasih yang udah nonton episode hari ini. Jangan lupa di kolom komen yang mau ditanyakan apapun boleh masuk. Ya, kalau mau request part 2 juga boleh dikomentarin di bawah ya. Iya, bahasan Terima apapun, kasih ya. banget Romo Eko sudah hadir. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di episode Rumah Noni berikutnya. Bye.